Semua hadir. Hari ini kita membahas tema tentang aku sehat dan bahagia tanpa sampah plastik. Tujuan dari proyek ini yang pertama menambah ilmu tentang sampah plastik dan pengolahannya. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari pengolahan sampah plastik di sekolah. Manfaat dari proyek ini mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah, membuat hidup sehat dan bahagia melalui kegiatan pengolahan sampah plastik. Lalu ada dimensi yang mau diambil, yaitu ada dua. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi bernalar kritis. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu ada elemen dan sub-elemen. Elemennya yaitu akhlak kepada alam, sub-elemen yaitu memahami keterhubungan ekosistem bumi. Sedangkan dimensi bernalar kritis, elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, sub-elemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Sebelum kita melihat kegiatan ini lebih jauh, kita melakukan diskusi kelompok, lalu setelah itu kita observasi. Jadi ada kertas observasi, lalu kita mengamati sampah-sampah di sekolah ini. Untuk itu kita lihat video pertama. Apa itu sampah? Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkan, kakak adalah Kak Bagus. Kakak akan memberikan edukasi kepada adik-adik tentang pengelolaan lingkungan, khususnya tentang sampah. Pasti adik-adik sering mendengar tentang sampah atau bahkan melihat sampah di mana-mana. Apakah kalian tahu apa itu sampah? Ya, sampah adalah sisa-sisa dari kegiatan manusia ataupun sisa-sisa dari proses alam. Seperti dedaunan, sisa makanan, rautan pensil dan sisa pulpen, sampah plastik, dan masih banyak lagi. Lalu, siapa yang menghasilkan sampah? Benar, kita semua manusia. Kakak, termasuk adik-adik di rumah, juga pasti menghasilkan sampah setiap hari. Nah, coba kakak tanya, di antara kalian, siapa yang tidak pernah membuang sampah? Hayo, pasti pernah kan? Jadi, semua aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah. Tidak percaya? Pertama, saat adik-adik sedang belajar menulis. Ya, tidak sengaja mematahkan pensil. Lalu adik-adik harus merautnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan sisa rautan pensil? Ya, akan dibuang ke tempat sampah. Kedua, saat kita ingin memakan buah mangga, kita pasti mengupas kulitnya dan memisahkan bijinya. Lalu, apakah kulit dan bijinya juga bisa dimakan? Tentu tidak. Selanjutnya, saat adik-adik berbelanja makanan ringan di warung, kemudian adik-adik ingin menghabiskannya. Lalu bagaimana dengan bungkusnya ya? Benar, bungkusnya akan menjadi sampah. Dan terakhir, saat kita mandi, kita pasti menggunakan sabun, odol, sampo, dan lainnya. Nah, bungkus yang sudah tidak digunakan harus dibuang ke tempat sampah. Bagaimana? Sudah percaya kan bahwa manusia pasti menghasilkan sampah? Jika begitu, sekarang coba sebutkan sampah apa saja yang adik-adik hasilkan selama beraktivitas di rumah. Pasti banyak. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu bahwa kita manusia pasti menghasilkan sampah di setiap hari dan di setiap kegiatannya.
Jadi, kita harus mengelola sampah dengan bijak ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Semoga edukasi ini bermanfaat dan jangan lupa sampahku tanggung jawabku. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis sampah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Dwi dari Eko Bali. Dan hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sampah. Dari video sebelumnya, adik-adik sudah tahu bahwa kita manusia menghasilkan sampah. Nah, apakah adik-adik sudah tahu apa saja jenis-jenis sampah? Sampah bisa dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah sampah mudah terurai. Yang kedua, sampah kertas. Yang ketiga, sampah plastik. Yang keempat adalah sampah umum. Dan yang terakhir adalah sampah B3. Sampah mudah terurai. Sampah mudah terurai berasal dari bahan alami dan memiliki sifat mudah membusuk secara cepat atau alami. Contohnya, dedaunan, sisa canang, biji dan kulit buah, sisa sayuran, sisa makanan, dan lainnya. Sampah kertas. Sampah kertas termasuk jenis sampah sulit terurai yang berasal dari bahan kertas dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk terurai, yaitu sekitar 1 minggu sampai beberapa bulan. Contohnya, kertas bekas, buku bekas, kertas koran, kardus bekas, kemasan minuman karton, dan lainnya. Sampah plastik. Sampah plastik termasuk jenis sampah sulit terurai yang berasal dari bahan plastik dan memerlukan waktu lebih lama untuk terurai, yaitu sekitar puluhan hingga ribuan tahun. Contohnya, botol plastik, gelas plastik, kantong plastik, sikat gigi bekas, plastik bening, dan lainnya. Sampah umum. Sampah umum termasuk jenis sampah sulit terurai yang berasal selain dari sampah plastik dan kertas dan memiliki sifat sulit untuk didaur ulang sehingga harus dibawa menuju TPA. Contohnya, wadah styrofoam bekas, kertas pembungkus nasi, bungkus makanan ringan, dan lainnya. Ada 3 pertanyaan. Silakan dibaca. Kalau sudah, kita bentuk kelompok. Kita berhitung. Menurut kami, kalau sama bagi kehidupan sekolah adalah coba lingkungan, kalau belajar yang tidak aman dari sebuah penyakit dan dapat menyebabkan. Semoga kami untuk mengajak siswa-siswa lain untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Jangan belajar itu. Teman-teman, kami dari kelompok 1 yang merambung kanan namanya Gilbert, Hendra Gunawan, Tika, dan dari Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia dan sisa alam. Dampak sampah bagi kehidupan Islam yaitu bisa meningkatkan kegabutan dalam belajar dan berbagai individu sehingga berkemudahan memahami
Slogan dalam kelompok kami yaitu mau hidup sehat, kurangi penggunaan sampah plastik. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai sampah. Kelompok kami beranggotakan Albertus Priatio, Brandy Agustino, Yadri Priscilla, Natal Priscilla, dan Katrina Sarana. Sampah adalah sintesis aktivitas manusia yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah benda busuk, sampah sulit busuk, dan sampah medikal. Dampak sampah bagi kehidupan di sekolah adalah jika sampah kualitas dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar, penganggaran dan kajian. Slogan dari kelompok kami adalah bersama-sama kurangi sampah plastik. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Anggota dari kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama ada Felix Susanto, Jas Rian Asudian, Jonathan Deponti Toma, Kevin Samuel, dan Agustina Rosawadan. Apa arti sampah? Sampah adalah sekumpulan barang-barang yang sudah tidak berguna dan berubah menjadi limbah saat dibuang. Apa dampak sampah bagi kehidupan di sekolah? Dapat mengganggu konsentrasi pelajar karena sampah memiliki bau yang tak sedap, mengganggu pemandangan sekolah, dan dapat mengakibatkan banjir jika sampah dibuang ke sembarangan. Slogan dari kelompok kami adalah lingkungan bersih, hidup berbahagia. Sekian hasil presentasi dari kami. Apakah kalian memiliki pertanyaan? Terima kasih. Mengenai sampah. Sebelum itu perkenalkan nama saya Felisa Nova. Perkenalkan nama saya Imarati dan nama saya Maria Sarina kelas 20. Nomor 1, apa arti sampah? Sampah adalah sisa dari kegiatan manusia dan bahan alam yang sudah tidak berfungsi. Nomor 2, apa dampak sampah bagi kehidupan di sekolah? Dampak sampah bagi kehidupan di sekolah adalah sampah dapat memberikan bau tidak sedap tentang merusak pemandangan di sekolah, terutama jika sampah dibuang sembarangan. Slogan dari kelompok kami adalah kurangi sampah plastik, maka hidup lebih sehat. Pandangan mata menjadi terganggu, lingkungan sekolah menjadi terganggu, lingkungan menjadi terganggu karena aroma tidak sedap. Slogan yang kami buat adalah Ini kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan sampah. Sampah adalah sisa makan dari perbuatan manusia atau proses alam yang dapat diubah sisa makanan, daun-daun, dan sampah plastik. Apa dampak sampah bagi kehidupan di sekolah? Rusak kebersihan, mengganggu konsentrasi siswa karena sampah di masyarakat menjadi sumber terganggu. Slogan dari kelompok kami, ingin hidup sehat, jagalah kebersihan setiap saat. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema sampah. Perkenalkan kami, anggota kami yaitu saya Disa Wijaya, Hani, Jaton Alexandro, dan John Felisio. Sampah merupakan hasil kegiatan manusia dari Dampak bagi kehidupan sekolah adalah membuat lingkungan sekolah menjadi kotor dan kesehatan siswa di sekolah terancam.
Slogan dari kelompok kami adalah lingkunganku bahagia di hidupku. Ini kayak bungkus plastik itu. Kan nama saya Kevin Samuel, anggota kelompok kami. Kita semua. Pertama-tama ada sampah makanan. Di sini terdiri dari sisa-sisa keripik, lalu ada sisa sambal, sisa kecap, dan sisa pisang coklat. Lalu di sini ada sampah plastik kemasan pabrik. Lalu di sini ada alat makan plastik. Ini ada botol-botol plastik, gelas plastik, lalu dan kantong kresek, kantong plastik. Lalu dan ini adalah sampah kertas terdiri dari tisu dan kertas. Yang dari kami terima kasih. Jadi yang termasuk sampah plastik itu diantaranya botol, kantong kresek, terus bungkus makanan, terus aqua gelas, sedotan, garpu plastik, bungkus sedotan, pulpen, sama tempat makan. Terus yang termasuk sampah jenis kertas itu kotak cimori, tisu, sama sekop mie. Jadi sampah yang termasuk sisa makanan diantaranya itu sisa biskuit, sama sisa kopi. Jadi sampah yang dedaunan nggak ada di tong sampah kami. Hasil sampah dari tong sampah yang kami dapatkan adalah sampah plastik, yaitu botol plastik, plastik sisa makanan, gelas plastik, bungkusan makanan plastik, pipa plastik, bungkusan permen plastik. Sampah kertas yang kami dapatkan dari tong sampah yaitu kertas buku tulis, tisu kering, dan tisu basah. Sementara sisa makanan yang kami dapatkan dari tong sampah tidak ada. Sementara daun kering ada daun pisang. Dan kayu ada stik kayu atau tusuk sate. Demikian sampah yang kami kumpulkan dari tong sampah. Terima kasih. Menurut pandangan saya terhadap sampah yang ada di sekolah adalah sampah di sekolah masih sangat berantakan dan semua jenis sampah mau organik maupun anorganik dicampur sehingga sampah-sampah organik mengalami pembusukan yang membuat tempat sampah menjadi sangat bau. Sehingga saya menjadi merasa jijik dengan tempat sampah itu. Menurut saya, iya, saya mampu mengidentifikasikan jenis sampah yang ada di sekolah. Dampak saya ketika melihat warga sekolah yang tidak membuang sampah pada tempatnya adalah terkadang saya menegurnya atau mengambil sampah yang dibuangnya, tapi juga terkadang saya tidak mempedulikannya atau hanya diam saja dan lewat. Ya, saya mampu memisahkan atau membedakan sampah, plastik, kertas, serta makanan yang sisa ada di sekolah. Marilah kita berdoa